Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Suci Rahmawati dari kelas 12 AKL. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata pelajaran PKN tentang kelemahan dan tantangan Indonesia. Selanjutnya, kita fokus dengerin pembahasannya ya. Jadi teman-teman, pada bab 2 di materi mapel PKN ini, kita akan membahas tentang Indonesian Weakness and Threats. Mungkin di pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas peluang dan pencarian solusi untuk melengkapi analisis SWOT. Karena Indonesia ini memiliki potensi yang besar, namun tetap menghadapi berbagai kelemahan internal dan tantangan global. Pemahaman terhadap kelemahan dan tantangan ini penting agar bangsa mampu memperbaiki diri dan berkembang. Nah, pertanyaannya, apa aja sih kelemahan dan tantangan Indonesia? Yang pertama, kelemahan dari Indonesia itu adalah sumber daya manusia. Karena tingkat pendidikan dan keterampilan masih rendah mengakibatkan kurangnya penguasaan teknologi dan inovasi. Dan kualitas tenaga kerja masih tertinggal dibanding negara maju lainnya. Kelemahan dari Indonesia selanjutnya adalah budaya korupsi. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor, karena pemerintah atau pejabat publik inilah yang mengatur perekonomian masyarakat. Dan hal itu menghambat pembangunan nasional karena penyaluran dana yang tidak baik. Selanjutnya, masih adanya ketimpangan sosial ekonomi. Perbedaan pendapatan antar wilayah dan antar masyarakat masih sangat besar, dan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang tidak merata, jadi banyak masyarakat belum mendapatkan kesempatan yang sama. Kelemahan lainnya yaitu adalah kriminalitas. Kriminalitas ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengangguran, kebutuhan ekonomi, dan masalah sosial. Dan faktor eksternalnya seperti lingkungan, pergaulan, dan akses pendidikan yang rendah. Dan Indonesia ini belum bisa mengatasi masalah kriminalitas ini dengan baik, yang akhirnya menghambat rasa aman dan stabilitas negara. Kelemahan Indonesia selanjutnya adalah bencana alam. Indonesia berada di Ring of Fire atau wilayah rawan gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi. Dan sistem penanggulangan bencana alam ini tidak diserapi dengan bijak yang menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa. Hal ini juga menghambat laju pembangunan dan ekonomi. Nah, beberapa hal tadi adalah kelemahan dari Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tantangan Indonesia. Yang pertama masuknya ideologi asing. Pengaruh dari konsumerisme, radikalisme, individualisme, dan ekstremisme mengancam nilai Pancasila dan persatuan, yang menimbulkan pola pikir eksklusif dan intoleransi. Lalu ada ancaman kedaulatan data bangsa. Penyebaran informasi negatif dan hoaks dari media sosial menjadikan teknologi digital mudah disalahgunakan oleh pihak luar. Dan ancaman ini perlu diatasi oleh literasi digital dan sistem keamanan data nasional. Tantangan Indonesia selanjutnya adalah pengaruh budaya asing. Globalisasi membuat budaya luar mudah masuk dan kebiasaan budaya lokal mulai tergeser, yang mengakibatkan generasi muda rentan kehilangan jati diri atau nilai kebangsaan. Tantangan Indonesia lainnya yaitu stigma Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia sering dipandang tertinggal atau miskin. Hal ini memengaruhi posisi Indonesia dalam persaingan global. Dan dari ancaman ini, Indonesia perlu menunjukkan kemajuan melalui inovasi dari kualitas SDM. Tantangan Indonesia yang terakhir adalah maraknya toleransi. Tantangan ini muncul dari kurangnya komunikasi dan dialog tentang keberagaman. Dan hal itu membuat kepentingan politik yang suka membawa isu SARA mengakibatkan sikap menolak perbedaan masih sering muncul. Padahal intoleransi mengancam persatuan bangsa. Nah, itu dia teman-teman kelemahan dan tantangan dari Indonesia. Indonesia memiliki berbagai kelemahan internal yang harus dibenahi dan tantangan global menuntut bangsa untuk memperkuat nilai Pancasila, persatuan, dan kualitas SDM. Namun, dengan analisis SWOT, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi era global. Baiklah, sekian presentasi pembahasan materi kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dipahami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Nisa Suci, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.